Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan doa kami untuk semua pendengar, pemirsa, perlu kita ingat terus bahwa program ini juga bisa disaksikan di channel RRI Padang, yakni Religi Pagi. Di samping didengar, maka kami sapa pendengar dan pemirsa yang berbahagia. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Sekiranya ada yang butuh istirahat karena dalam perawatan, ya kami doakan. Sekalipun dalam kondisi sakit, tetaplah berjuang. Yakin karena orang sakit banyak pula keistimewaannya. Di antaranya doanya lebih makbul dan ampunan Allah lebih luas. Kemudian dosanya malah diambil atau ampunan yang sempurna. Kalau sembuh, seleranya dikembalikan, fisiknya dikembalikan. Yang tidak dikembalikan itu dosanya. Nah, dosanya itu dibuang atau mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tetaplah berjuang dan sabar. Yang sehat tentu juga menjaga kesehatan ini sangat penting karena kita berjuang di bumi ini sebagai hamba Allah dengan segala ketaatan, juga berfungsi sebagai khalifah, menjadi pemimpin, membuat bumi ini indah, semarak, ya bermakna kehadiran kita. Pada kesempatan ini, kajian kita adalah bagaimana pendidikan remaja di zaman milenial ini atau generasi muda. Tentu walaupun disebut generasi muda, ya tidak lepas peran dari orang tua. Jadi bahasan kali ini menarik karena saya didampingi dua tokoh pendidik, dosen dan mahasiswa aktif, ya pembinaan terhadap mahasiswa, dan mahasiswa juga aktif dalam organisasi kampus. Maka bagaimana sepak terjang yang indah lagi baik di zaman sekarang, pendidikan harus jalan dengan segala kelebihan dan kekurangan yang kita miliki di rumah tangga masing-masing, ya sifatnya juga mungkin pribadi. Nah, agaknya bisa kita dengar bagaimana taktik dan strategi sehingga kita bisa menempatkan diri apa adanya dan kondisi apapun, baik di kota, di desa, sekalipun mungkin dalam perjalanan, dan juga sekalipun juga tidak bisa beraktivitas banyak karena dalam perawatan, tapi tetap saja pendidikan itu bisa jalan. Nah, untuk itu mari didengar uraian dari dosen yang membidangi tentang pendidikan yang ideal itu, ya sesuai dengan segala zaman. Mungkin melalui Pak Yudi, kita minta Pak Ismail Sa'ban MPDI. Dari saya pengantar sampai di sini dulu, nanti kita dalami dalam bentuk diskusi. Ya, baik, terima kasih Ustaz. Dan selanjutnya mungkin kepada Bapak Ismail disilakan. Baik, terima kasih Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Bapak Haji Firdaus selaku Dekan Fakultas Agama Islam UMSB yang selalu tidak bosan-bosan melakukan pembinaan kepada kita bersama. Semoga sehat selalu Pak. Amin. Kemudian Pak Yudi, semoga bahagia selalu. Kemudian pendengar setia dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat, walafiat, dan sukses dalam menjalankan segala aktivitas hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa juga kepada pendamping kita
itu saudari Melia Zahra. Semoga sukses dan segera mendapatkan gelar sarjana. Para pendengar, kali ini kita mencoba berbicara sedikit masalah pendidikan remaja di zaman milenial. Kenapa kita sebut zaman milenial? Karena sekarang zamannya adalah zaman milenial itu identik dengan gadget ya. Jadi semuanya tidak terlepas dari gadget elektronik gitu. Nah, kenapa remaja? Karena remaja ini menjadi ujung tombak ke depannya. Bagaimana nasib bangsa 10 atau 15 tahun akan datang itu tergantung kepada remaja-remaja sekarang. Bagaimana kelancaran, kebahagiaan sebuah keluarga untuk beberapa tahun akan datang itu tergantung kepada anaknya sekarang. Maka untuk menentukan nasib beberapa tahun akan datang, tentu kita lakukan pembinaan dan pendidikan dari sekarang. Gak mungkin ya seorang anak itu dia sekolah SMP terus itu nggak mungkin, atau di SD terus juga nggak mungkin. Jadi perlu ada perubahan-perubahan pada diri si anak, si peserta didik untuk membentuk masa depannya. Nah, sekarang zamannya adalah zaman gadget. Semuanya tidak terlepas dari gadget. Ditambah lagi dengan kondisi sekarang kita berada masih dalam kurungan pandemi COVID-19. Jadi pendidikan yang dimaknai dengan memanusiakan manusia, ini kalau kita menggunakan istilah filosofi Profesor Ahmad Tafsir, itu mengatakan bahwa pendidikan itu adalah memanusiakan manusia. Tetapi kita menambahkan pendidikan itu adalah memanusiakan manusia secara manusiawi. Nah, kan ada nggak mungkin ya kita melakukan pendidikan kepada binatang tetapi memaknai dengan memanusiakan manusia, kan nggak mungkin. Jadi kita maknai bahwa pendidikan itu adalah memanusiakan manusia secara manusiawi. Jadi manusiawi di situ dapat kita maknai itu banyak. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, manusiawi disebutkan di situ adalah wajadilhum billati hiya ahsan. Bahwasanya jangan sampai terjadi percekcokan, adu mulut ya. Adu mulut maksudnya itu percekcokan ya, bukan adu mulut hal yang lain ya. Antara pendidik dengan peserta didik. Nah, disinilah jangan sampai kita salah dalam melakukan billati hiya ahsan itu dengan peserta didiknya, artinya dengan kaum remaja sekarang. Kita perlu melakukan pembinaan kepada para remaja, bagaimana cara mereka memanfaatkan gadget yang mereka miliki. Karena kondisi kurungan pandemi COVID-19 itu mengharuskan kita untuk perkuliahan atau pembelajaran secara daring, tidak tatap muka, menggunakan aplikasi Zoom Meeting atau Gmeet atau Classroom. Kemudian peserta didik itu diwajibkan memiliki HP alias gadget. Selain itu, beberapa aplikasi terbaru diciptakan agar mereka terhibur karena dirumahkan. Nah, kita khawatirnya dengan keharusan memegang HP, dengan timbulnya berbagai aplikasi baru, kemudian pendidikan dilakukan secara daring, ya takutnya nanti mereka malah ketinggalan dengan pembelajarannya. Mereka tidak karena daring udah tutup kamera, mereka melakukan apa aja yang penting online. Nah, kita takutnya begitu. Nah, kita perlu mengantisipasi hal ini. Maka dari itu, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, jika posisi kita sebagai seorang pendidik, mari kita benar-benar melakukan pendidikan ini diiringi dengan pengawasan, baik itu orang tua mengawasi anaknya di rumah, pembelajaran di sekolah atau di kampus atau di lembaga pendidikan lainnya juga dilakukan secara maksimal. Kita perlu mengetahui kebutuhan remaja itu sebenarnya apa. Nah, makanya kita di sini membawa Melia ya.
biar nanti bisa menjelaskan mengenai kami ini remaja butuhnya pendidikan yang kayak gini di zaman milenial. Nah, ini mewakili suara-suara para pelajar, para mahasiswa, nanti semoga Meli bisa menyampaikan ke hadapan kita semua. Jadi saya kira itu sekedar pengantar pendidikan. Kalau tadi Pak Dekan masalah pengantar umum, saya juga memberikan pengantar masalah pendidikan saja. Karena kita berharap lebih banyak suaranya suara Melia di sini ya, biar bisa mewakili suara seluruh mahasiswa mungkin atau pelajar-pelajar tentang di zaman milenial kami remaja butuh pendidikan yang kayak gini. Nah, gitu loh. Biar kita semua paham apa kata kita, jangan kita egois ya, kita paksa mereka untuk Zoom meeting semua, ya udah Zoom meeting, daring semua ya daring, tapi entah apa kata mahasiswa kita nggak tahu, entah apa kata peserta didik kita nggak tahu. Saya kira itu saja, kayaknya lebih banyak kita diskusi dari pendengar setia dimanapun Anda berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin singkatannya juga dari ini. Oke, baik, terima kasih Pak Yudi. Baiklah pendengar setia dimanapun Anda berada, telah sama-sama kita dengarkan tadi pengantar pendidikan dari Bapak Firdaus MHI dan juga Bapak Ismail Syakban. Nah, yang kita bahas di sini yaitu pendidikan remaja di zaman milenial. Nah, sedikit tentang milenial, itu merupakan generasi yang memiliki karakter yang open-minded, kemudian optimis, kreatif, dan memiliki kepercayaan diri tinggi. Nah, di sini generasi milenial itu seperti yang disampaikan oleh Bapak Ismail Syakban tadi, yaitu generasi yang tidak bisa lepas dari gadget. Nah, terlebih lagi di masa pandemi sekarang, gadget merupakan salah satu kebutuhan yang tidak bisa dilepaskan oleh generasi milenial itu sendiri. Nah, berbicara pendidikan di generasi milenial, pendidikan seperti apa sih yang dibutuhkan oleh generasi milenial itu sendiri? Yaitu pendidikan yang tidak monoton mungkin, pendidikan atau seorang guru bisa memasuki dunia remaja tersebut. Nah, pendidikan di era milenial, di sini dibutuhkan bagaimana peran seorang guru itu sebagai generasi pendidik itu mampu memasuki dunia remaja milenial itu sendiri seperti yang saya katakan tadi, dan mengetahui pendidikan seperti apa yang diinginkan oleh kaum remaja. Misalnya dengan memanfaatkan media sosial yang ada, karena di zaman sekarang generasi milenial itu sering berselancar dengan media sosial seperti Instagram, kemudian TikTok, Twitter, dan berbagai aplikasi lainnya. Nah, di sini kita sebagai generasi pendidik itu bisa memanfaatkan media tersebut dalam proses pembelajaran. Contohnya, kita bisa memanfaatkan aplikasi TikTok ini dalam media pembelajaran, namun tidak menghilangkan marwah sebagai seorang guru. Karena di sini guru merupakan suri tauladan, kemudian panutan bagi peserta didiknya. Nah, jadi lebih tepatnya pendidikan yang dibutuhkan generasi milenial itu pendidikan yang tidak ketinggalan zaman, pendidikan yang modern, bagaimana seorang guru mampu memasuki jiwa kami sebagai seorang mahasiswa, mampu mengikuti tren-tren yang sedang kami dapatkan gitu, tren-tren yang sedang kami pakai seperti itu. Mungkin kurang lebih itu yang dibutuhkan oleh generasi milenial itu sendiri. Terima kasih, Pak.